Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Teman-teman Nabawi, mau lihat gak foto wanita idaman masa kini, masa lalu, dan masa bodoh terserah. Mau gak? Lihat. Waduh, gile. Ya. Mantap. Berhijab, aura surganya tuh, waduh. Padahal kan Terbuka. dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, lagi liatin apa ini? Ini lagi lihat ini pajak PBB, aku belum bayar. Enggak bohong. Tadi aku dengar wanita idaman masa kini, masa lalu. Ngomongin Ipeh ya? Hah? IP mah masalah keluarga. Bukan masa kemana masalah ya? Enggak, Pe. Ini tuh contoh baik loh. Mereka tuh sekarang udah berhijab, udah hijrah, udah meninggalkan dunia-dunia yang dulu gelap, ya kan? Sekarang udah pasang listrik. Enggak, artinya udah ada cahaya, ada pencahayaan lah. Ya tapi hati-hati juga Mas Bedu kalau lihat foto-foto artis kayak gitu. Takutnya nanti ada fotonya yang belum berhijrah, itu bisa jadi dosa jariah buat dia. Nah, justru itu aku mau bandingin foto masa lalu sama foto masa kini, bagusan mana? Ternyata masa kini. Ya kan? Tapi kan ngelihat itu foto masa lalunya gimana? Kan masih terbuka. Ya, aku mah cuma membandingin doang. Perubahan kan, jangan-jangan tuh editan ininya. Enggak lah ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang diedit apaan? Nah, tuh. Muka Bedu biar lancip. Ya lancip kayak segitiga. Ya gini mah, teman Nabawi gak apa-apa boleh tinggal ya? Iya, kirim. Berani kan? Yuk, ini sampai mau dikirim. Itu mah, maaf ya mah. Foto-foto wanita idaman katanya. Dari Yang seperti manakah wanita idaman? Ini apa ini? Satu pun tidak ada. Enggak ada. Duh mah, cantiknya mah pakai hijab sekarang dia mah. Masya Allah, alhamdulillah. Tahu Udah eling. dulu dia tuh nggak pakai hijab mah. Terus main filmnya tuh film panas, setengah hari bolong mainnya. Ya. Dekat kompor kali. Dekat kompor. Dan Film-film alhamdulillah panas. sekarang udah gini. Tapi kan udah jadi kelihatan. Dia masih ada foto-foto gitu mah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana gitu ya? Iya. Kita sebagai seorang muslim yang udah hijrah, sementara dulu foto-foto ngablak, sek bilda semuanya kelihatan. Itu apa itu namanya? Gitu. Iya, lah bukan cuma dia yang main film, yang bikin filmnya kan juga mah. Oke, sip. Yang laki-lakinya. Ini saudaranya. udah buka belum nama Agus? Belum, ntar Kita buka dulu, yuk. Sok. Gara-gara ngomongin kita buka dulu, foto yuk. ini. Yuk. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berenang, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, bicara Dosa jariah. dosa jariah. Ternyata dosa jariah itu orang taunya hanya peninggalan wanita. Padahal laki-laki juga potensi punya dosa jariah ya, Mah? Laki-laki kayak perempuan, semua mempertanggungjawabkan bisa. apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Yang jangan lupa asarnya, bekasnya, dampaknya. Itulah yang kita pertanggungjawabkan. Itu namanya dosa jariah itu nantinya. Ada dosa jariah?
ada yang dosa pahala kecil, jariah. dosa besar, dosa jariah. Kalau gitu Mama boleh Mah jelaskan tentang dosa jariah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Dosa jariah. Selama ini yang paling populer di telinga kita adalah amal jariah. Amal jariah. Amal jariah itu perbuatan baik yang walaupun kita meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Makanya orang-orang nih kalau keropak amal, Kotak amal. di masjid, di musola, di jalanan. Nah ini yang nyebelin jalanan. Kalau jalanannya lega kagak ngapeh-ngapeh. Yang sempit di tengah-tengah pakai sarokan ikan. Emang ikan mujair. Iya, beneran. Iya. Nyusahin orang. Iya. Jadi Rasul mengatakan, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihun yad'ulahu. Kalau seorang manusia mati terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kita lihat pertama. Amal jariah, makanya di musola, di masjid. Ibu-ibu, karena kan gurunya ibu-ibu. Ibu-ibu lagi dibangun tuh pesantren sebelah sana, tuh masjid di RW sekian. Kumpulin yuk amal jariahnya. Esok bedu bangun, bawa kantong kresek, gitu kan? Iya. Amal jariah. Punten. Biasanya yang namanya mak-mak, kebanyakan nggak semua. Kalau berdoa pengen yang banyak. Ya Allah minta umur yang Panjang. minta rezeki yang Banyak. Buat jariah, ngubektasnya paling lama. Yang dikeluarkan sabaraha 2.000. Amal jariah 2.000. Nggak sesuai antara keinginan, harapan dengan kelakuan. Ternyata yang namanya jariah tidak hanya amal kebaikan, tidak hanya pahala jariah, ada juga dosa jariah. Yang disebut dosa jariah, orang yang melakukan dosa, ada orang lain yang mencontoh, mengikuti kelakuan dia, inilah dosa jariah. Misalnya, ada orang yang dibunuh, maka orang yang pertama membunuh akan menanggung dosa dia, dosa orang yang mengikuti kelakuannya membunuh, terus sampai kiamat, dosa itulah dosa jariah. Bayangin, ketika kita sudah meninggal dunia di alam akhirat, yang kita harapkan kiriman pahala apa kiriman dosa? Pahala. Berharap kita kirim pahala. Berharap ada kebaikan, walaupun kecil sebiji jarah. Berharap meringankan beban dosa kita, siksaan kita di yaumil akhir. Masya Allah, alangkah sedihnya ini golongan ini. Karena ternyata ketika mereka ada di alam mahsyar, ketika mereka ada di alam kubur sekarang, justru bukan pahala yang mengalir kepada mereka, dosa. Itu yang ada sama mereka. Sedih, berat. Nah, kita wajib memahami pemirsa, yang dibalas oleh Allah bukan hanya mulut kita, bukan hanya sikap kita, kelakuan kita, amalan kita, tapi dampak dari apa yang kita lakukan ini pun dipertanggungjawabkan buat kita. Mama yakin kalian semua hafal. Kita baca bareng-bareng surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya Allah, kata Allah, sesungguhnya ketika Allah menghidupkan orang yang sudah mati, dia mati dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah dihidupkan oleh Allah, maka Allah akan menilai apa yang dia kerjakan, kebaikan, keburukan. Wa asarnahum, asar, dampak, bekas yang mereka lakukan di alam dunia, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bayangkan. Sekarang kita siaran. Ya, Bang. Berapa kamera yang 5. kamera? Yang kelihatan kita doang. 4 ya. Yang belakang nggak kelihatan. Iya benar. Dengan kameranya Allah, mayal pidu min qaulin illa ladaihi
Raqibun Atid. Rekaman dari Allah 2 kamera. Raqib kebaikan, Atid keburukan. Kata Allah asarnahum, asar mereka, bekas mereka. Ini dipertanggungjawabkan walaupun mati. Contoh, ada orang melakukan perbuatan punten. Misalnya dia nyanyi dengan pakai sakya baju segini, tidak sedikit loh. Iya. Begitu nungging semuanya kelihatan. Aduh. Saya tidak bercanda, kita semua punya TV. Ada nggak yang begitu? Ada. Mah. Lu benar sebelah lu kayak Ini namanya polusi visual jadinya. Nah, jadi seperti ini. Maka mereka yang menakan pakaian tadi. Ada orang lain yang melihat, artinya di dalam tontonan orang. Ada orang yang merasa indah, merasa cantik, paha mulusnya kelihatan, dia meniru pakai baju mini dengan dada begini. Aduh. Maka orang yang pertama mengenakan baju mini tadi menanggung dosa dia, menanggung dosa orang yang mengikutinya. Ini asar. Bekas. Iya, Bang. Anda bayangkan. Misalnya ada orang yang pertama menciptakan baju you can see. Kamu bisa melihat, you can see. I can see you. Nah, terus siapapun yang niru baju itu, yang menciptakan pertama dosa atas kelakuan dia, niru dosa, makin banyak yang meniru apa yang dia ciptakan, makin berat beban dosa tanpa mengurangi dosa mereka. Luar biasa. Ini adalah dosa jariah. Punten. Misalnya, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat di depan umum. Sebetulnya dia tidak mengajak orang. Dia tidak memotivasi untuk orang melakukan ini. Cuman apa yang dia lakukan ditiru oleh orang banyak. Ini pun dosa jariahnya akan mengalir. Ini ayatnya. Jadi jangan Anda mengira kalau kita hanya mengajak, oh ikutin saya, pakai baju begini, ngomongnya begini dan seterusnya, bukan hanya itu yang mendapatkan dosa jariah. Walaupun sekali lagi tidak ngajak, tidak memotivasi orang melakukan ini, kalau ada orang yang mencontoh apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, mereka menanggung asarnya, bekasnya dari A sampai Z tidak dikurangi sama sekali. Karena Allah berfirman, siapa yang melakukan dosa, maka dia mendapatkan azab penuh dengan dosa yang dia lakukan. Ditambah lagi dosa orang yang mengikuti tanpa mengurangi dosa mereka. Berat. Makanya hati-hati kita berkata, hati-hati kita berbuat, bersikap, berperilaku, jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, apalagi ditiru oleh orang lain. Berat beban kita. Baik, Mah. Hati-hati. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.